Saya melihat di tahun air ini, unsur air itu selain juga menghidupi, tapi juga air bergelombang yang besar, air bergelombang yang luar biasa juga ada gambaran di tahun tersebut. Jadi saya sih selalu kembali kalau ada namanya bencana itu gambarannya, saya selalu berharap itu salah, perhitungannya tidak benar. Tetapi memang kalau kita lihat dari perhitungan tahunnya adalah tahun yang banyak gelombang-gelombang air. Ada peristiwa-peristiwa besar, terutama di pantai-pantai yang menyangkut mungkin apa ya gambarnya, gambar seperti peristiwa gelombang besar, dan itu mungkin harus kita waspadai. Ya, jadi kembali lagi kalau saya sih selalu berharap itu tidak benar, apa yang saya ucapkan, apa yang saya hitung, saya pandang itu salah. Karena kan bagaimanapun paling penting adalah bagaimana kita mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Hal buruk pasti akan pergi. Intinya seperti itu. Nah, kita kan setiap hari tentu berdoa, setiap agama juga mengajarkan bagaimana mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Karena kekuatan doa juga kekuatan yang luar biasa, bagaimana supaya kita dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Nah, narkoba masih berjalan, ada orang yang ketangkap lagi, dia lagi, ketangkap lagi, lepas dia lagi, ketangkap lagi, berkali-kali, berulang-ulang. Ada orang yang awalnya berkawan dekat menjadi musuh hebat. Ada awalnya orang yang musuh hebat menjadi kawan dekat. Jadi merekatkan tapi juga memisahkan. Di tahun depan ini juga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan dunia keartisan juga sama. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak kita sangka. Banyak kelahiran, banyak perkawinan, banyak pernikahan. Ada nggak yang cerai? Yang cerai tentu tetap ada. Karena itu adalah pola keseimbangan. Tetapi yang menikah lebih banyak dibanding yang bercerai. Yang lahir lebih banyak dibanding yang mati. Karena kalau kita lihat, air itu menghidupi, mengaliri sesuatu yang kering dibasahi sehingga terjadi pola kehidupan. Bencana-bencana, pagebluk yang berkaitan dengan penyakit-penyakit luar biasa kelihatannya masih ada, masih belum habis. Tetapi itu tinggal tunggu ujungnya aja. Udah sudah tinggal, ya kelihatannya sudah tinggal habisnya, selesai hanyut di bawah air itu aja. Pemain-pemain sinetron banyak yang baru, penyanyi dangdut banyak yang baru, tokoh-tokoh politik banyak yang baru, banyak tokoh baru yang muncul yang akhirnya memenuhi kancah per televisian, per artisan dan lain-lain. Ya, kalau kita menyangkut ke sana tentu itu urusan Yang Maha Kuasa. Saya tidak akan menyebutkan siapa yang meninggal karena itu bukan urusan manusia, hanya bisa bercerita aja. Tetapi kembali lagi, hidup dan mati itu berdampingan. Biasanya kalau ada kesenangan, ada kesengsaraan, ada kehidupan, pasti ada kematian. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang kelihatannya yang sekarang ini sedang mengalami sakit, justru dialami di tahun depan itu mengalami sebuah kesembuhan, mukjizat yang luar biasa. Gitu. Jadi kalau kita melihat tahun depan ini tahun yang enak, tahun yang lebih damai. Tapi karena kita lihat ini tahun air ini juga tahun yang menghanyutkan. Banyak masalah-masalah baru, banyak masalah-masalah lama, banyak masalah terpendam yang nanti akan hanyut, terbuka, keangkat ke permukaan. Bahkan ada peristiwa-peristiwa yang menyangkut public figure juga akan meledak ke permukaan. Kemudian juga kita melihat juga di tahun depan ini sisi perekonomian mengalami perbaikan, baik dari sisi kemasyarakatan dan dari pemerintahan. Dari kemasyarakatan, pola-pola yang berkaitan dengan air, unsur air, terutama bisnis perikanan, bisnis-bisnis yang berkaitan dengan unsur air, nanam tanaman yang tadinya susah tumbuh jadi tumbuh, semuanya jadi lebih bagus di tahun depan. Kembali lagi bahwa semuanya kembali ada padanya pola keseimbangan, karena air itu sedikit menjadi kawan, besar banyak dikit juga tetap menjadi kawan, tapi kalau terlalu besar kan menjadi hal yang juga merugikan. Itu kaitannya dengan bencana alam dan proses yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang merugikan di alam semesta. Tetapi kembali lagi, hal itu bisa dicegah, hal itu bisa diwaspadai, hal itu bisa disikapi dengan cara bagaimana kita menjalani hidup. Kalau yang sekarang kita menjalani hidup dengan baik, semoga apa yang dilihat tidak mungkin terjadi, tidak akan terjadi. Karena hari ini menentukan besok. Hari kemarin menentukan hari ini. Jadi 2002 itu kalau kita kembali kepada sionya itu dimulai dari Februari, bukan dari awal tahun tapi dari 1 Februari pada 1 Januari selanjutnya. Kalau kita melihat
Tahun sebelumnya itu adalah tahun logam, tahun dimana banyak pergerakan unsur bumi yang berkaitan dengan logam, jadi unsur yang panas. Banyak kalau macam bencana alam itu banyaknya pada pergerakan bumi, gunung meletus sekarang dan lain-lain yang sifatnya lebih pada hal yang bersifat panas, gempa dan lain-lain. Nah di tahun besok itu adalah tahunnya tahun air. Jadi tahun air itu tahun macan air. Tahun macan air itu tahun dimana air itu membangun, air itu mengaliri, air itu bersifat menghidupkan. Jadi banyak usaha-usaha orang nanti yang sudah mati, usaha-usaha yang sudah terpuruk di tahun besok mengalami pencerahan. Banyak tunas-tunas baru yang muncul akan menjadi segar. Banyak pokok-pokok pohon yang tadinya hilang menjadi muncul di tahun ini. Jadi tahun depan itu merupakan tahun pembaharuan sebetulnya. Jadi kalau kita melihat, karena unsur air itu adalah unsur yang baik, unsur yang lebih pada mengayomi, unsur lebih pada unsur yang menghidupkan. Bagaimana yang kehausan diberi pencerahan, bumi yang tua ini dibasahi supaya tidak menimbulkan banyak bencana. Nah, tetapi kembali lagi kalau kita kembali pada unsur-unsur itu, unsur tersebut juga merupakan unsur yang saling mendukung. Jadi alam ini merupakan konsep bagaimana bekerja sama antara manusia dan alam semesta. Kita melihat bumi ini adalah bumi yang sudah sangat tua, ya, umurnya udah miliaran, nggak main-main. Sama seperti orang tua pada umumnya, namanya sudah tua, sudah batuk-batuk, kadang kedinginan, kadang-kadang merontak-rontak, badannya pusing dan lain-lain, gatel-gatel dan lain, goyang-goyang jadinya, muntah-muntah jadinya. Itulah muntahnya bumi. Terjadi gempa bumi, terjadi erupsi. Jadi karena tidak terjadi pola keseimbangan, banyak diambil hasilnya, banyak disedot manfaatnya tanpa dilakukan proses pembaharuan. Sebab biar bagaimanapun sesuatu yang namanya keseimbangan harus dilakukan harmoni. Alam semesta ini diturunkan berpasangan. Bagaimana kita melihat ada laki-laki, ada perempuan, siang dan malam, panas dan dingin. Kalau ada kita sesuatu yang namanya bersifat mengambil, itu merusak, kita juga harus menanam atau memperbaiki atau membuat semuanya menjadi lebih hidup, sehingga terjadi pola keseimbangan. Kalau pola keseimbangan terjadi, maka terjadi sesuatu yang namanya kemakmuran. Ya, jadi kalau kita kembali pada tahun logam itu kemarin ini tahunnya kerbau ya. Kerbau itu kerja keras, jadi kayak tank baja, kayak membajak sawah gitu. Jadi lebih pada tahun ini adalah tahun pekerja, tahun dimana kita bekerja, dan tahun depan adalah menuai gitu. Jadi tahun ini kita bekerja, di tahun 2002 kita menuai. Kita menuainya apa? Tergantung apa yang kita kerjakan sekarang. Kalau kita sekarang mengerjakannya hal yang baik, menuainya baik, tunas baik yang muncul. Tapi kalau tahun ini kita menanamnya sesuatu yang kurang baik, tunas tidak baik yang juga akan muncul. Jadi apa yang kita tanam saat ini itu nanti akan berpengaruh pada kehidupan di 2022. Sebab apapun yang di 2022 itu hanya melanjutkan di 2021. Seperti itu. Baik dan buruk itu selalu berkesinambungan. Sebab di alam semesta ini memang tidak akan terjadi pembaharuan tanpa ada satu namanya proses pengerusakan. Tetapi kembali lagi, pengerusakan tetap harus dikendalikan dengan membuat satu keseimbangan alam sehingga tidak terjadi kerusakan. Kalau kita nanam pohon, kalau kita nyabut pohonnya, tentu harus ada nanamnya. Kalau kita motong pohonnya, terus kita juga tentu harus ada memberi kehidupan pada pohon yang baru supaya terjadi pola keseimbangan, tidak terjadi kerusakan alam. Nah, di tahun depan kepada pemirsa, kepada penonton, tanamlah yang baik, berbuatlah yang baik di tahun ini. Banyaklah lakukan hal-hal positif, banyak berdoa supaya di tahun depan, di tahun air, kita bisa memetik, mendapatkan tunas-tunas kehidupan baru, kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang sempurna, sehingga membawa sebuah bentuk kebahagiaan.